Keris ganan apa itu Mas? Oh, keris ganan adalah keris yang gandiknya berupa ada stilasi atau gambaran makhluk. Seperti contoh singo barong, kikik. Ya, singo barong dengan kikik beda sahabat pusaka Jawa ya. Singo barong itu badannya ada ukiran-ukirannya seperti singa kilin yang ada di kelenteng-kelenteng ya. Kalau kikik itu anjing hutan, polos badannya. Kemudian makoro, putut kembar ya, putut kembar yang kanan kiri orang sedang duduk atau orang lebih banyak mengenal umyang jimbe. Kemudian setro pandito yang cuma satu biji. Kemudian ada sona ya, sona itu monyet yang di bawah gandik itu. Kemudian ada larmonga, ada nagaliman. Nah, itu yang dinamakan keris ganan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Berjumpa lagi dengan saya Mas Oo di channel Pusaka Jawa Official. Alhamdulillah wa syukurillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan segala nikmatnya. Nikmat yang paling besar bagi kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat diberikan kesehatan di antara nikmat-nikmat yang lain yang tidak bisa kita sebutkan secara zahir maupun batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga iman Islam kita sampai nafas terakhir kita, sampai ajal menjemput kita. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya ila yaumil akhir. Allahumma ij'alna minhum. Semoga kita semua di golongan umat Rasulullah SAW dan kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, semoga sahabat Pusaka Jawa selalu dalam keadaan yang terbaik, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam mara bahaya baik zahir maupun batin, dijauhkan dari segala macam musibah baik musibah banjir, angin topan, longsor, gempa, musibah ekonomi maupun musibah sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang sakit, semoga Allah segera angkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan serta diberikan bonus berupa ganjaran berupa pahala karena telah sabar dalam menjalani qadarullah berupa sakit. Sahabat Pusaka Jawa yang sedang terpuruk ekonominya, usahanya bangkrut, pailit, rezekinya seret, semoga Allah bukakan keran rezekinya lebar-lebar dan mendapatkan rezeki yang berkah berlimpah sampai ke anak cucu. Tidak cuma sahabat Pusaka Jawa, teman-teman handai tolan sahabat Pusaka Jawa pun saya doakan hal yang sedemikian rupa. Sahabat Pusaka Jawa, saya minum dulu, bawaannya kayak ada yang ganjel lendir. Sahabat Pusaka Jawa, kali ini saya akan membabar satu bilah dapur keris ganan. Keris ganan apa itu Mas? Oh, keris ganan adalah keris yang gandiknya berupa ada stilasi atau gambaran makhluk. Seperti contoh singo barong, kikik. Ya, singo barong dengan kikik beda sahabat Pusaka Jawa ya. Singo barong itu badannya ada ukiran-ukirannya seperti singa kilin yang ada di kelenteng-kelenteng ya. Kalau kikik itu anjing hutan, polos badannya. Kemudian makoro, putut kembar ya, putut kembar yang kanan kiri orang sedang duduk atau orang lebih banyak mengenal umyang jimbe. Kemudian setro pandito yang cuma satu biji. Kemudian ada sona ya, sona itu monyet yang di bawah gandik itu. Kemudian ada larmonga, ada nagaliman. Nah, itu yang dinamakan keris ganan ya. Kan sering kita sebut orang punya keris ganan tidak. Nah, keris ganan adalah keris yang berbentuk stilasi di gandiknya itu makhluk hidup ya sahabat. Kali ini saya akan membabar keris ganan yang cukup dan sangat langka ya, karena banyak keris ganan yang di model begini itu adalah susulan. Saya sering melihat kerisnya itu susulan, artinya gandiknya yang tebal, polos, kemudian diukir menjadi seperti itu. Jadi untuk sahabat Pusaka Jawa lebih cerdas, lebih teliti ketika akan membeli keris ganan, karena banyak sekali teman-teman saya yang tukang bikin seperti itu ya. Sahabat Pusaka Jawa punya keris yang model kayak tilam ubi tapi gede, gandingnya tebel, agak panjang, bisa dibikin, mau dibikin Nogososro, mau dibikin apa bisa ya, bisa itu. Saya lihat beberapa, makanya saya cuman kalau saya kan mengetahui artinya ini susulan, bukan bawaan orinya. Nah, yang akan saya babar ini adalah keris ganan yang memang khas dari daerah Cirebon. Ya, khas dari Cirebon, yaitu saya akan membabar keris nagaliman, di mana
perpaduan antara hewan yang melambangkan satu kekuatan yang besar, mempunyai kewibawaan, dan hanya orang tertentu saja yang bisa memiliki keris-keris seperti itu, sahabat Pusaka Jawa. Oke, sahabat Pusaka Jawa, sekarang saya ambil bilah pusakanya. Nah, sahabat Pusaka Jawa, di dalam warongko ini ada keris Nagaliman Luk 5, ya, keris Nagaliman Luk 5. Nah, kita bahas tentang warongkonya. Warongkonya ini adalah ladrang Cirebon, karena sering saya babar tentang ladrang dari Surakarta maupun Ngayogyakarta, tapi ini adalah ladrang Cirebon. Kita ketahui Cirebon sendiri mempunyai kerajaan sendiri, dan termasuk kerajaan yang besar, kerajaan Islam yang besar. Ya, ini adalah ladrang Cirebon. Kayunya sepertinya ini adalah kayu sawo. Untuk pendoknya ini adalah lung kembang setaman. Ya, lung kembang setaman. Untuk handle-nya ini adalah ketumbar pecah. Handle untuk mendaknya ini ketumbar pecah. Untuk handle-nya ini adalah handle pakubuanan. Handle pakubuanan ini yang kita lihat ini sangat tegas, artinya ukirannya pun bagus. Ya, ini kayaknya kayu tayuman, sahabat Pusaka Jawa, kayu tayuman lamen. Kita buka bilahnya, sahabat Pusaka Jawa. Untuk pendoknya sendiri ini sepertinya dari perak. Ya, dari perak. Cuman memang kalau kita lihat dari belakang tuh, ini sobek. Ya, namanya dapatnya begini ya, diterima apa adanya lah. Yang penting bilahnya. Kalau untuk aksesorisnya kita bisa ganti yang baru ya bisa. Ya, sahabat Pusaka Jawa, biar terlihat lebih ganteng lagi. Kita buka bilahnya. Bismillah. Sahabat Pusaka Jawa, saya akan dekatkan dan saya akan sebutkan ciri-ciri dari keris Nagaliman. Ciri-ciri keris Nagaliman adalah mempunyai gandik. Ini gandik berbentuk gajah atau liman, kemudian memakai pecetan. Di sini ada lambe gajah, memakai greneng, ya. Kemudian ada badannya. Ini ada sokokan 2 ke atas dari pangkal sampai ke ujung. Ini ada badan. Ini badannya adalah badan ular, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian yang saya pegang ini adalah Nagaliman Luk 5. Biasanya bilahnya sedang ukurannya, ya, sahabat Pusaka Jawa. Ini memakai greneng. Keris Nagaliman tergolong keris yang sangat langka. Kenapa dibilang sangat langka? Karena keris Nagaliman adalah hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memilikinya. Apalagi dengan Luk 5. Kita ketahui bahwasanya Luk 5 dulu hanya dikhususkan untuk kelasnya para pangeran maupun kerabat keraton saja yang punya status tinggi di kerajaan. Orang kerajaan kan banyak, tapi Luk 5 hanya untuk orang kerajaan yang punya status yang tinggi, pangeran, raja, ataupun yang lainnya, ya, sahabat Pusaka Jawa. Nah, sahabat Pusaka Jawa, kita bahas tentang pucukan bilahnya. Ini adalah ngudup gambir. Pucukan bilah banyak jenisnya, sudah sering saya sebutkan. Ada ngudup gambir, Anggapa Kopong, Nyujen, Ambututumo, Nuki Binetet, dan Mumyang. Kalau kita lihat di gonjonya, ini gonjonya ikunya gonjo sebit rontal atau gonjo sekar. Kenapa dinamakan gonjo sebit rontal? Ya, jenisnya adalah gonjo sebit rontal yang dari depan sampai ke belakang ini agak turun ke bawah dan nyekrak. Artinya seperti buntut urang. Ya, ini buntut urang. Nah, ini kemudian kenapa dinamakan gonjo sekar? Karena di gonjonya ini adalah ada pamor melumah. Ya, kalau ada gonjo pamor melumah itu namanya gonjo sekar. Kita ketahui pamor melumah adalah tergolong pamor yang tidak pemilih. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Artinya siapa saja bisa memilikinya. Kita bahas tentang blumbangan atau pecetan. Pecetannya ini adalah mbata rubuh. Ya, ini mbata rubuh. Karena pecetan mbata rubuh itu seperti ini, seperti batu bata dibaringkan atau roboh. Nah, kalau yang satunya lagi adalah yang begini, yang adeg bata yang tinggi. Biasanya pada adeg tinggi kita gampang ketahui lah ke Bolajer,
seperti itu kan tinggi kan, gandingnya juga tinggi, pejetannya juga tinggi. Nah seperti ini ya sahabat Pusaka Jawa. Tapi selain kebo laser juga ada, kemarin saya punya carubuk gandingnya tinggi ya, itu tergolong yang cukup susah dicari. Kita lihat tentang kembang kacangnya. Ini adalah kembang kacangnya tergolong Nguku Bimo sahabat Pusaka Jawa. Ini kembang kacang seperti hidungnya atau belalainya gajah, kita lihat ya. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah ini sahabat Pusaka Jawa, kita lihat pamornya. Pamornya ini adalah tergolong pamor mlumah ya, tidak pemilih, siapa saja bisa memilikinya. Dan pamornya ini adalah pamor sembur mas. Pamor sembur mas hampir sama tuahnya dengan pamor udan mas ya. Pamor sembur mas adalah tuahnya agar didekati oleh rezeki, kemudian kuat akan kebandan atau kuat menjadi kaya. Jadi pamor sembur mas tergolong pamor kerezekian. Artinya doa yang disematkan pada bilah pamor sembur mas ini, pada pamor sembur mas adalah sang empu mendoakan agar si pemilik itu mapan secara materi. Doa yang disematkan lebih banyak kepada materi ya, agar tidak kurangan pangan dan mapan secara status sosial maupun materi ya sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa, kalau kita lihat tuah atau angsar dari Luk 5, Luk 5 kita ketahui adalah, ada yang bilang 5 itu Pandowo ya sahabat Pusaka Jawa. Nah Luk 5 tuah atau angsarnya adalah permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa agar si pemilik Luk 5 ini lancar dalam berbicara, dan dalam bicaranya itu bisa membuat orang terpikat atau terpengaruh terhadap apa yang dia katakan ya. Jadi Luk 5 mempunyai tuah atau angsar untuk memperlancar bicara, dan juga omong apa yang dikeluarkan di mulutnya itu dalam pembicaraan, orang yang jadi lawan bicaranya itu terpikat sahabat Pusaka Jawa ya. Mungkin cocok untuk dalang Luk 5 lah ya, untuk orang-orang yang lebih artinya lebih banyak di lapangan, lebih banyak bersosialisasi dengan orang, marketing, seperti itu cocok memegang Luk 5 ya. Kemudian guru ya cocok untuk Luk 5. Jadi ketika dia mengajar, muridnya pun jadi terpikat, orang ngantuk, orang turu ya kan. Wah, gurunya ngajarnya enak gitu kan, enak gurunya. Coba kalau bayangkan kalau muridnya terpikat dengan apa yang materi kita sampaikan, pasti muridnya pada pinter-pinter, bener nggak bosan, nggak jenuh ya, manjing maring utaknya muridnya. Nah kita bahas tuah atau angsar dari dapur Nagaliman. Kita ketahui ini adalah perpaduan hewan yang sangat melambangkan satu kekuatan. Naga artinya ular jantan yang besar, bukan ular yang kecil ya, ular jantan yang besar ya. Kalau ular ular betina yang besar namanya naga gini, tapi kalau yang laki-laki namanya naga saja. Nah sama gajah ya, kita bahas dulu tentang ular naga. Ular naga itu melambangkan satu kekuasaan, kemakmuran, terus kejayaan, juga kewibawaan. Artinya dapur-dapur naga hanya dulu diperuntukkan khusus untuk seorang raja. Jadi kalau dia yang mempunyai seorang raja, artinya adalah melambangkan satu kewibawaan seorang raja terhadap kerajaan yang dipimpinnya, dan oleh rakyatnya dia disegani. Nah raja itu juga mampu mengayomi dan mensejahterakan rakyatnya. Itu maksud dari dapur keris naga atau ganan naga, seperti itu ya. Nah sahabat Pusaka Jawa, untuk lambang gajah, gajah melambangkan adalah mempunyai satu kekuatan ya, kekuatan yang besar. Kemudian gajah mempunyai umur yang panjang. Diharapkan si pemilik dapur gajah yang ada di sini itu mempunyai satu kekuatan dan umur yang panjang. Nah, kalau kita gabung antara gajah dengan naga, berarti orang itu mempunyai satu kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, juga kewibawaan serta kekuatan yang besar, dan dia berumur panjang. Kalau bahasanya umur panjang, bisa saja kekuasaannya panjang. Ya, seperti itu. Nah, sahabat Pusaka Jawa,
Dan gajah sendiri adalah tunggangannya para raja. Sahabat Pusaka Jawa, lihat kalau di peperangan film-film itu kelasnya panglima pun tidak memakai gajah. Biasanya dia memakai kuda. Gajah hanya untuk raja-raja saja. Ya, jadi ketika dalam pertempuran dia memakai gajah sudah ketahuan, oh status sosialnya dia adalah seorang raja. Ya, seperti itu. Ya, sahabat Pusaka Jawa. Kemudian kalau kita bicara tentang Nagaliman, ya, Nagaliman, kita pasti akan ingat tentang kereta kencana Paksi Nagaliman yang ada di Keraton Kanoman Cirebon. Itu ada kereta kencana, ya, kereta untuk raja yang dipakai hanya untuk keperluan khusus saja. Ya, mungkin dalam setahun cuma berapa kali lah dipakai. Sampai sekarang masih ada punya Keraton Kanoman, ya, di Cirebon. Itu dibikin pada tahun 1608 Masehi, kalau tahun Sakanya 1530 tahun Saka. Kalau tidak salah, ya, kalau salah maafwan minta dimaafkan. Nah, kalau kita rangkum secara keseluruhan, sahabat Pusaka Jawa, kalau kita rangkum secara keseluruhan untuk keris dapur Nagaliman ini adalah apa, Mas? Permohonan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya, dari sang empu maupun sang pemesan awal keris ini adalah orang yang memiliki dapur keris Nagaliman ini adalah orang mempunyai kewibawaan yang besar, mempunyai kekuasaan, kejayaan, kemakmuran, dan juga dia mempunyai sifat pengayoman dan mensejahterakan siapa saja. Kalau dia jadi pemimpin rumah tangga, keluarganya sejahtera, bahkan sampai ke tetangga-tetangganya. Kalau dia manajer, anak buahnya sejahtera. Kalau dia seorang bupati, punya rakyat, anak semuanya sejahtera. Kemudian doa yang disematkan dengan pamor sembur emas adalah agar orang itu didekati rezeki dan kaya, menjadi kaya. Jadi ketika dia menjadi kaya, mudah-mudahan karena dia seorang pemimpin yang mengayomi dan mensejahterakan, kekayaannya bisa dibagi kepada rakyatnya. Rakyatnya pun tenang. Kemudian dia ketika menjadi seorang pemimpin, omongannya itu mempengaruhi dan membuat lawan terpikat. Ketika dia orasi, ketika ngobrol, ya, sahabat Pusaka Jawa. Jadi intinya di sini kemungkinan besar ya, ini adalah kerisnya seorang mempunyai terah yang tinggi di dalam keraton. Karena apa? Dengan perpaduan naga dan liman, dua hewan yang sangat dulu itu sangat dikagumi, ya. Kita tahu Mojopahit ada yang namanya Gajah Mada. Ya, kemudian naga sendiri kan ada dua yang terkenal di dunia ini adalah naga Eropa dan naga Asia. Naga Eropa seperti bentuknya dinosaurus, lehernya panjang, berkaki 4, ada ekornya, kemudian ada sayapnya. Nah, kalau yang naga yang mempengaruhi budaya kita adalah naga-naga Asia, naga dari Tiongkok, naga yang hidup di air kadang. Ya, adanya juga naga bumi ada. Nah, naga sendiri melambangkan satu kemakmuran, sahabat Pusaka Jawa. Melambangkan satu kemakmuran. Sahabat Pusaka Jawa dimanapun Anda berada, kalau kita lihat selorok besinya ini adalah hitam kebiruan, ya. Kemudian kalau kita lihat dari pasikutannya yang wingit, bilahnya yang sedang, ya, sirah cicaknya yang pendek, ini estimasi adalah Tangguh Cirebon sepuh, ya. Dan kalau kita lihat dari garap besinya, material besinya ini pulen, sahabat, padat pulen. Karena saya punya Nagaliman yang satu lagi, sebentar ya, kita ambil. Saya sudah pernah review satunya. Ini sahabat Pusaka Jawa. Tampilannya jelas berbeda. Yang sebelah sini lebih kokoh, lebih besar, lebih keker. Ya, hidungnya, belalainya ini lebih panjang ini, kalau ini tidak. Besinya ini halus, sahabat, padat, matang, lumer. Diraba halus sekali, ya, ini. Ini pamornya sama, sahabat Pusaka Jawa, pamor sembur emas juga. Dan keris Nagaliman tergolong keris yang langka, sahabat, sangat langka. Bukan cuma langka, sangat langka. Karena apa? Mungkin kalau kita sering dapati keris Nagaliman, ya kebanyakan dari Tangguh Cirebon, sahabat Pusaka Jawa. Ya, terus kemudian sahabat Pusaka Jawa bisa lihat, ya, banyak tadi saya bicara di awal, banyak ganan yang bentuknya susulan di sininya.
Kalau ini ori sahabat Pusaka Jawa, insya Allah ini ori. Kadang ada karena bilahnya yang katakan Mahesa Lajer atau apa, atau jalak yang sininya tebal, kemudian diukir menjadi Nagaliman, menjadi Nogososro, menjadi Kikik, atau menjadi Singobarong. Jadi saya harap sahabat Pusaka Jawa jika ingin memahari lebih cerdas dan lebih teliti, hati-hati karena banyak sekali sekarang itu namanya keris owah-owahan. Ya sahabat Pusaka Jawa, ya. Kalau ada satu lagi yang bentuk gajah tapi memakai sayap, itu namanya larmonga, ya, atau manglar. Di sini ada sayapnya. Gajah tapi di sini ada sayapnya. Lar kan artinya sayap. Ya sahabat Pusaka Jawa. Nah sahabat Pusaka Jawa, dari saya itu saja. Bila ada salah-salah kata saya minta maaf. Kesalahan mutlak milik saya, kebenaran milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Pusaka Jawa yang belum subscribe, silahkan pencet tombol subscribe, like, share, and comment. Kemudian jangan lupa pencet tombol notifikasi lonceng agar sahabat Pusaka Jawa mendapatkan video-video terup to date dari saya. Yang ingin request nama dapur, silakan request komentar di kolom komen. Jika ada saya babar, jika tidak ada buat PR, jika tidak ada maafwan minta dimaafkan. Ya sahabat Pusaka Jawa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan, kesemangatan pada saya agar bisa membabar pusaka-pusaka peninggalan leluhur kita. Bukan saya merasa lebih pintar di sini, cuman saya hanya memberanikan diri untuk berbagi ilmu yang ada, yang seujung kuku ini yang ada. Jadi di luar sana lebih banyak master-master keris yang tidak mau membuat YouTube karena mungkin ya tidak mau saja gitu. Padahal kalau bikinnya pasti lebih mantap lah ya wawasannya dan pembabarannya. Dari saya itu saja sahabat Pusaka Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam budaya. Rahayu, rahayu, rahayu.